就凭你们，也敬酒不吃吃罚。切，吃你点东。六吉，真小气。可不止吃东西这么简单。你传。小六子说什么不好？你这最血后人轻松！住手！不，您这公道。此事到此为止。何为醉血？人惧怕这醉血承载的真相，处处遮掩。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-215. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Shihou bersama dengan Tianhun melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke wilayah dari kota Kaisar kuno. Yang di tengah perjalanan itu mereka menghadapi lokasi dari makam Kaisar Tulang, yang singkatnya mereka bisa selamat dari lokasi makam itu dan mereka malah memasuki kawasan burung Phoenix. Yang di sana Shihou malah tanpa sengaja menemukan adanya telur Phoenix, yang telur Phoenix itu membuat Shihou kaget karena di dalamnya terkandung kekuatan yang familiar bagi Shihou, yaitu si wanita gadis Phoenix yang Shihou temui di alam mimpi. Tetapi setelah Shihou mencari tahu, ternyata telur itu tidak memiliki embrionya, yang artinya telur itu tidak akan menetas. Dan Shihou pun memutuskan untuk menyimpan telur itu dan memberikannya kepada Huling nanti. Singkatnya Shihou telah sampai di wilayah dari pertemuan Akademi Tianzhen, dengan di sana Shihou juga bertemu dengan kawan-kawannya. Tetapi di sana Shihou juga bertemu dengan anggota Akademi Tianzhen yang bernama Hong Yu, dan ia meremehkan Shihou yang membuat mereka berdua hampir bertarung, tetapi pada akhirnya pertarungan mereka dihentikan oleh penetua dari Akademi Tianzhen, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan penetua dari Akademi Tianzhen yang memberikan peringatan kepada semua orang termasuk Shihou, yang dimana ia merasakan kalau pertarungan besar akan segera dimulai, yaitu pertarungan besar yang seperti pada era kuno yang membuat orang-orang dari kultivator kuno mengalami kepunahan, dan pertempuran yang sama melawan makhluk yang sama juga akan segera dimulai kembali. Dan di sini penetua dari Akademi Tianzhen meminta kepada semua orang untuk bersiap-siap. Penetua Akademi Tianzhen juga meminta kepada semua orang jika nasib buruk menimpa mereka semua, yang dimana mereka kalah dalam pertempuran. Penetua Akademi Tianzhen meminta kepada mereka semua untuk tidak mengkhianati ras manusia, yaitu dengan bergabung dengan pihak musuh. Orang-orang di sana menjawab kalau mereka tidak akan mau untuk berkhianat dengan ras manusia. Penetua Akademi Tianzhen menjelaskan bahwasanya apa yang ia katakan bukanlah omong kosong, yang dimana manusia sendiri merupakan makhluk kompleks yang dimana hatinya dapat berubah seiring waktu, yang artinya tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terpengaruh oleh kekuatan musuh mereka yang malah akan berkhianat dengan ras manusia. Dan penetua Akademi Tianzhen mengatakan lebih baik mereka kalah di medan perang daripada menjadi bawahan dari para musuh. Semua orang yang mendengar perkataan itu mengerti maksud dari perkataan dari penetua Akademi Tianzhen. Dan lalu pun penetua Akademi Tianzhen mengatakan kepada semua orang bahwasanya mereka semua telah berhasil melewati ujian pertama. Tetapi di sini penetua Akademi Tianzhen juga memberitahu mengenai penemuan adanya binatang cilin yang berada di wilayah perkotaan. Penetua Akademi Tianzhen meminta kepada mereka untuk mencoba menambatkan binatang cilin tersebut karena binatang cilin itu mungkin memiliki rahasia yang besar yang dapat berguna bagi mereka. Dan setelah menyampaikan hal tersebut, penetua Akademi Tianzhen pun pergi dari sana. 我倒想看看，不容易再见面，咱们一块儿走吧。收复麒麟的机缘，
Dan lalu juga Shihao bertemu dengan teman-temannya, yaitu Cao Yousheng, Chang Guoyang, dan juga wanita naga. Dan di sini mereka berempat setuju untuk melakukan perjalanan berkelompok. Shihao juga mengajak kepada Tianhun untuk bergabung bersama kelompoknya, tetapi Tianhun telah menemukan kelompoknya sendiri, yaitu kelompok dari kultivator berseruling. Shihao juga mencoba untuk mengajak Yue Chan bergabung dengan kelompoknya, tetapi Yue Chan juga tidak mau dengan ia pergi dari sana tanpa merespon Shihao. Setelah itu pun Shihao bersama dengan kelompoknya juga pergi melewati teleportasi tersebut untuk mencari keberadaan dari binatang cilim putih, yang dimana binatang cilim putih yang sama yang sebelumnya Shihao temukan waktu berada di kota kuno juga. Dalam perjalanan terlihat kelompoknya Ninchuang juga mencari binatang cilim putih, yang di sini Ninchuang lebih percaya diri untuk mendapatkan binatang cilim putih ini karena Ninchuang yang memiliki hubungan istimewa dengan binatang cilin, karena Ninchuang sendiri lahir di sarang dari binatang cilin, yang dimana membuat Ninchuang memiliki aura yang seperti kekuatan binatang cilin, yaitu dengan adanya tanda binatang cilin di dahinya Ninchuang, membuat Ninchuang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan binatang cilin ini. Tetapi di tengah pencarian mereka, Ninchuang hampir saja berhadapan dengan raksasa mayat immortal yang merupakan makhluk berbahaya yang menghuni kawasan ini, membuat Ninchuang bersama dengan kelompoknya harus berhati-hati menelusuri wilayah tersebut. Untuk Shihao bersama dengan kelompoknya juga mencari keberadaan dari binatang cilim putih ini, yang di sini juga Shihao sadar kalau dirinya sekarang sedang berpacu dengan Ninchuang, karena Shihao juga telah mengetahui latar belakang Ninchuang yang memiliki kekuatan binatang cilin, yang membuat Ninchuang akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan binatang cilin tersebut. Tidak hanya itu, rombongan Hongyi juga mereka juga melakukan pencarian kepada binatang cilin ini. Singkatnya, semua kelompok tersebut mereka tiba di sebuah wilayah baru yang diduga merupakan tempat dari binatang cilim putih, dan di sana benar mereka menemukan binatang cilim putih. Ninchuang pun mengeluarkan aura binatang cilin untuk bisa mengikat binatang cilim putih tersebut, yang ternyata hal itu berhasil membuat binatang cilim putih itu mencoba untuk pergi ke arah Ninchuang, yang hal ini pun membuat Shihao sangat khawatir jika Ninchuang bisa mendapatkannya. Tetapi ternyata binatang cilim putih itu tidak pergi ke tempatnya Ninchuang, ia malah melalui Ninchuang begitu saja, seperti mengabaikan Ninchuang. Membuat situasi ini pun menjadi sangat lucu bagi orang yang melihatnya. Binatang cilim putih yang melalui Ninchuang begitu saja, ternyata ia pergi ke arah dari seorang gadis yang berada di dalam kabut, dan ternyata gadis itu merupakan kelinci kecil. Seketika membuat semua orang menjadi semakin kaget, yang di sini juga membuat Shihao kaget kenapa kelinci kecil berada di sini. Kelinci kecil yang melihat keberadaan Shihao dan juga Cao Yousheng membuat ia merasa senang dan menyebut Shihao sebagai kakeknya. Dan di sana pun para anggota dari Akademi Tianzhen mengancam kepada kelinci kecil untuk menyerahkan binatang cilim putih itu. Kelinci kecil pun meminta bantuan kepada Shihao untuk menolong dirinya dengan menyebut Shihao sebagai kakek juga, yang sebutan kakek tersebut digunakan oleh Tianhun untuk mengolok-olok Shihao dengan mengatakan selamatkanlah cucumu itu, yang membuat Shihao pun merasa malu dengan sebutan kelinci kecil yang menyebutnya sebagai kakek. Tetapi di saat itu Hongyi tanpa memberikan sebuah harta kepada anggota lainnya, yang harta tersebut seketika membuat orang itu menjadi liar seperti serigala dan mencoba untuk merebut cilim putih. Tetapi Ninchuang tidak membiarkan hal itu. Dengan Ninchuang menghadapi orang tersebut, dan menggunakan kekuatan jejak cilinnya menghadapi orang itu, yang sampai membuat orang itu lenyap. Ninchuang yang telah menggunakan kekuatan cilinnya juga meminta kepada cilim putih untuk ikut bersamanya karena mereka berdua berasal dari keturunan yang sama. Tetapi kelinci kecil mencegah hal tersebut dengan mengatakan kalau pria tersebut yaitu Ninchuang merupakan orang jahat. Yang lalu pun tiba-tiba saja Hongyi menyerang ke arah kelinci kecil menggunakan serangan tombaknya, yang untungnya serangan tersebut dapat ditahan oleh Shihao. Shihao di sini pun akan mencoba untuk melindungi kelinci kecil, tetapi Hongyi yang masih belum menyerah dan akan mencoba untuk bertarung melawan Shihao mendapatkan binatang cilim putih tersebut.
是真正的法器。 Hong Yi menggunakan kemampuan tombaknya, yaitu membuat tombaknya menjadi bayangan, dan setelah itu dari bayangan tombaknya Hong Yi memanggil bayangan raksasa emas yang merupakan perwujudan dari serangan tombaknya Hong Yi. Bayangan emas itu pun melepaskan pukulannya ke arah dari Shihao, tetapi Shihao dengan mudahnya dapat menahan pukulan tersebut dengan tangan kosong, membuat Hong Yi menjadi sangat kaget bagaimana bisa Shihao menahan pukulan tersebut. Tetapi di saat Shihao yang menahan pukulan itu, Shihao juga merasakan kalau tombaknya Hong Yi ini mengandung kekuatan dari unsur senjata emas yang kebetulan juga merupakan makanan dari pedang immortalnya Shihao. Shihao pun mengambil kesempatan ini untuk memberikan kekuatan kepada pedang immortalnya, yaitu dengan bayangan pedang immortalnya Shihao menunjukkan wujud humanoidnya memakan energi emas dari senjatanya Hong Yi. Yang hal ini pun seketika membuat Hong Yi menjadi sangat panik karena kekuatan pada senjatanya menurun seketika setelah bayangan humanoid dari pedang immortalnya Shihao memakan energi dari senjatanya. Hong Yi mencoba untuk mencegah Shihao, yaitu memberikan serangan kepada Shihao, tetapi serangan itu dapat ditahan oleh Shihao yang membuat serangan Hong Yi menjadi sia-sia, dan pada akhirnya seluruh energi emas dari tombaknya Hong Yi dapat dimakan oleh pedang immortalnya Shihao. 六吉野真小气，可不止吃东西这么向宗门交代啊！ memberikan peningkatan kepada pedang immortalnya Shihao dan secara bersamaan menghilangkan kekuatan emas di senjata tombaknya Hong Yi. Hong Yi menjadi sangat khawatir dengan hal ini karena dirinya akan dimarahi oleh kepala keluarganya jika senjatanya kehilangan esensi kekuatan emas. Tetapi di saat yang bersamaan, Ninchuang ingin mengambil kesempatan untuk merebut binatang cilim putih dari tangan kelinci kecil. Shihao untungnya menyadari hal tersebut dan dapat menghentikan Ninchuang. Hal ini pun seketika membuat dendam Shihao dan juga Ninchuang di antara mereka berdua kembali membara. Yang di sini juga kekuatan di antara mereka berdua memiliki kekuatannya setara, yaitu memiliki kekuatan dari 3 untaian immortal. Yang lalu pun Ninchuang dan juga Shihao mereka sama-sama mengeluarkan bayangan kekuatan mereka masing-masing. Tetapi sebelum pertarungan mereka dimulai, tiba-tiba saja penatua dari Akademi Tianzhen menghentikan Shihao dan juga Ninchuang sambil menyebut mereka berdua sama-sama berasal dari keturunan darah pendosa. Shihao pun penasaran dengan penatua Tianzhen ini, apakah penatua Tianzhen ini mengetahui asal mula dari keturunan darah pendosa ini. Tetapi penatua Tianzhen tidak merespon Shihao, seakan dirinya mencoba untuk menolak memberikan jawaban kepada Shihao, yaitu mencoba untuk menutupi kebenaran. Yang di sini membuat Shihao pun penasaran apa alasan dibalik dari penatua Tianzhen ini. Dan lalu pun penatua Tianzhen mengatakan karena di sini mereka telah mendapatkan binatang cilim putih, maka pemburuan mereka telah usai. Yang lalu pun penatua Tianzhen mengajak mereka semua kembali ke tempat dari gerbang barat, yaitu wilayah dari kota Kaisar kuno. Dan di sini penatua Akademi Tianzhen akan membawa mereka ke tempat dari perjanjian kuno yang akan menjadi syarat untuk mereka bergabung bersama dengan Akademi Tianzhen. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shihao yang telah memasuki kota Kaisar kuno, dan di sana Shihao bertemu dengan Qing Yi. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan Qing Yi, kini Qing Yi juga telah mendapatkan skin baru cuy, yang lebih cantik. Dan kasihannya Yue-chan entah kapan-kapan dapat skin baru. Gila, si Yue-chan ini pakai skin yang lawas banget. Dan singkatnya, pertemuan Shihao dan juga Qing Yi bersama Yue-chan ini hanya akan menjadi pertemuan pasangan suami istri yang akan saling menggoda satu sama lain. Yang di sini Mimin juga penasaran bagaimana nanti Qing Yi mengetahui kalau Shihao telah nikah lagi dengan Huo Ling-er. Dan di kota Kaisar kuno juga Shihao akan bertemu dengan adiknya yaitu Qin Hao yang ternyata juga mengikuti ujian ini, yang nantinya Shihao akan melindungi adiknya dengan mengancam semua orang yang berada di kota Kaisar kuno untuk tidak mencari gara-gara dengan adiknya Shihao. Jika mereka mencoba mencari gara-gara, maka mereka akan berhadapan dengan Shihao.
Dan singkatnya Shihao dan juga lainnya akan memasuki wilayah kuno, yaitu wilayah ujian kedua mereka, tetapi nantinya Shihao malah akan terpisah dengan mereka semua, yang nantinya Shihao akan bertemu lagi dengan Yevan, yaitu MC dari Surrounding the Heaven, yang intinya pertemuan mereka berdua itu kayak si Yevan ingin meminta tolong kepada Shihao, tetapi si Yevan ini ternyata malah salah mengirimkan pesan permintaan tolong, seharusnya mengirimkan pesan kepada Shihao yang lebih kuat di masa depan nanti, tetapi malah ngirim pesan ini ke Shihao yang masih belum jadi apa-apa. Dan setelah itu juga kita diperlihatkan dengan Shihao yang mendapatkan skin baru, tetapi skin baru ini bukanlah bentuk peningkatan baru kekuatan Shihao, tetapi kayak skin penyamaran gitu, karena nantinya Shihao akan pergi ke sebuah wilayah kuno, yang artinya Shihao akan nyasar lagi ke tempat misterius, dengan diperlihatkan juga adanya seorang gadis perempuan, yang gadis perempuan ini hanyalah sekedar NPC saja, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan sebagai penutup untuk cerita kali ini, Mimin ingin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!